Halo guys, sekarang ada geledek kayaknya guys. Video ini akan ngebahas laptop terbaik di range harga 5-10 jutaan di bulan November 2025. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi 5 laptop harga 5-10 jutaan terbaik yang bisa kalian pertimbangkan di bulan November 2025. Nah, karena range-nya ini dari 5 jutaan sampai 10 jutaan, tentunya kita udah pilah-pilah ya laptop yang oke per kategori harga. Jadi nanti ada laptop yang terbaik di harga 5 jutaan versi Ragadget, ada yang 6 jutaan, 7 jutaan, sampai di mentok-mentok 10 juta. So, pastikan kalian simak videonya atau gunakan chapter yang udah kita sediakan ya untuk bisa menentukan laptop terbaik sesuai dengan segmen budget kalian. Oke, terima kasih. Langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop 5-10 jutaan terbaik November 2025 yang pertama adalah Asus VivoBook Go 14. Di harga 5 jutaan kita punya laptop andalan dari Asus yang menurut kami bakalan cocok dengan 80% audiennya Ragadget. Terbukti dari penjualannya, dia bisa mencapai 556 unit per bulan di Shopee. Yang mana ini adalah salah satu laptop 5 jutaan terlaris saat ini. Meskipun bukan yang terkencang, tapi kalau kita ngomongin performa, apalagi buat kamu anak sekolahan ataupun kuliahan, laptop ini tergolong cukup mumpuni. CPU-nya pakai AMD Ryzen 3 7320U dengan Radeon 610M dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 3. Sayangnya RAM 8GB-nya ini udah onboard dan nggak ada slot yang kedua. Artinya ya RAM-nya udah nggak bisa kita upgrade. Nah, untuk kabar baiknya, speed RAM-nya ini udah tergolong kenceng guys, LPDDR5 5500 MHz. Ya, buat anak SMA ataupun kuliah bisnis, RAM 8GB ini sebenarnya masih cukup lah ya, asal ya jangan buka terlalu banyak tabs di Chrome. Kalau kamu mau RAM yang bisa di-upgrade atau yang punya kapasitas lebih lega, tenang aja, kita punya pilihan di segmen berikutnya, yang tentunya beberapa ratus ribu lebih mahal. Untuk layarnya sendiri, VivoBook Go 14 membawa layar 14 inch Full HD dengan 63% sRGB. Panelnya sih memang masih TN. Cuman ya untuk harga 5 jutaan, apalagi buat brand Asus, ini hal yang cukup bisa kita maklumi. Ya meskipun better IPS sih. Oke. Ya masih oke lah buat kebutuhan produktivitas. Terlebih, Asus sudah ngasih bonus Office Home yang tentunya bakalan membantu banget buat kamu yang sering kerja pakai Microsoft Office. Terus ada fingerprint juga, yang mana ini adalah fitur yang jarang ya ada di laptop 5 jutaan. Tapi menurutku sih ini bakalan membantu banget. Fingerprint cuy. Untuk bobotnya sendiri, VivoBook Go 14 punya bobot yang ringan di 1,38 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Baterai 42 Wh-nya sendiri itu udah bisa kita pakai kurang lebih sekitar 6 jam pemakaian ringan. Portnya pun lengkap dan ada HDMI. Laptop 5-10 jutaan selanjutnya adalah Axio Hi-Fi AMD X6. Buat kamu yang budgetnya di 6 juta kecil dan butuh laptop yang kenceng ya, yang bahkan bisa dipakai main game AAA, laptop ini bisa jadi pilihan yang terbaik. Dengan harga 6,2 juta, kamu udah bisa dapetin spek mumpuni yang bahkan bisa dipakai mainin game AAA rata kiri. AMD Ryzen 5 6600H dengan integrated grafis AMD Radeon 660M. RAM-nya sendiri udah dual channel ya, 16GB DDR5 dengan kecepatan di 4800 MHz. Kemudian dia udah menggunakan SSD NVMe Gen 3 dengan kapasitas di 512GB. Benar nggak? Ada di sini. Dari hasil pengujiannya kami ya, dari Ragadget, Cinebench R23 bisa menyentuh 10.500-an poin. Sedangkan untuk grafisnya bisa mendapatkan 4.800 poin di 3D Mark Firestrike. Well, semua itu hanyalah angka ya. Jadi, mari kita langsung aja gunakan yang namanya pengujian gaming. Red Dead Redemption 2 di resolusi 1000p dengan presetnya low bisa dapetin rata-rata 33 fps. Black Myth Wukong di 1200p low juga dapetin 39 fps dan GTA 5 di Full HD Plus minimum bisa dapetin rata-rata 30 fps. Ya lumayan lah ya, karena masih bisa kita pakai buat mainin game AAA rata kiri. Karena ini laptop 6 jutaan guys, jadi
jos. Layarnya juga lumayan cuy, bahkan jadi salah satu yang terbaik di harga 6,2 juta. 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Layar yang tentunya udah enak ya kalau kalian gunakan buat kebutuhan kerja. Bobotnya juga mendukung WFC nih, 1,3 kg dengan tebal di 1,73 cm. Kalau kita combine ya dengan baterai 58 Wh-nya, kamu jadi bisa WFC ya sekitar 8 jam lah pakai si Axio ini. Terakhir, portnya udah lengkap, plus RAM-nya ini masih bisa kita ganti dan ada satu slot SSD ekstra. Laptop 5-10 jutaan yang ketiga adalah Advan Work Plus versi Ryzen 7. Ini adalah salah satu laptop 7 jutaan terbaik, terutama ya buat kamu yang nyari laptop dengan performa paling kencang di 7 jutaan saat video ini dibuat. Ya bayangin aja cuy, dengan harga 7,7 juta saat video ini kita buat ya, kita udah bisa dapetin laptop dengan AMD Ryzen 7 7735HS lengkap dengan grafis Radeon 660M. RAM-nya juga udah kenceng guys, dia punya kapasitas, maksudnya kecepatan di 6400 MHz LPDDR5 dual channel dengan kapasitasnya di 16 GB. Sayangnya sih RAM-nya ini onboard alias udah nggak bisa kita upgrade. Untuk SSD-nya sendiri cukup lenggah, 512 GB M.2 NVMe Gen 3. Dan ya, nggak ada slot kedua, tapi SSD-nya ini masih bisa kita ganti. Kalau kita lihat speknya aja ya, harusnya si Work Plus ini tergolong mumpuni lah. Apalagi buat kebutuhan editing video Full HD, bahkan harusnya juga udah bisa dipakai buat mainin game AAA. Dan ya, hasil dari tes Isoku Tech, main F1 2022 dengan settingan high, Work Plus ini bisa dapetin rata-rata 52 fps. Kemudian Red Dead Redemption 2 di Full HD rata kiri ya, average FPS-nya bisa di kisaran 31 fps, yang mana ini tentunya udah playable. Selain buat gaming tadi ya, laptop dari Advan ini juga udah oke banget buat kebutuhan editing ataupun kerjaan-kerjaan yang cukup berat. Contohnya kayak multitasking, ngedit video Full HD, ataupun ngedesain di aplikasi 3D, kayak Blender contohnya. Paling baru kerasa kurang cocok kalau kamu adalah seorang desainer profesional yang butuh akurasi warna. Soalnya layar dari Work Plus ini masih di 63% sRGB dengan ukuran layarnya di 14 inch IPS Full HD. Ya saranku sih kamu bisa nabung lagi lah ya, dengan budget sekitar 1 jutaan kita udah bisa dapetin monitor yang bagus yang udah 100% sRGB. Kalau buat nongki atau bisnis trip, Work Plus ini juga sebenarnya udah oke, karena dia punya bobot yang ringan di 1,3 kg dengan tebalnya di 1,7 cm. Baterai 58 Wh-nya sendiri ini tergolong cukup awet karena bisa kita pakai buat kerja kurang lebih sekitar 7 jam pemakaian. Terakhir, portnya lengkap dan juga kekinian. Laptop 5-10 jutaan terbaik yang keempat adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Laptop 8 jutaan ini bisa jadi salah satu pilihan yang paling worth it buat kamu yang lagi cari laptop khusus buat produktivitas. Secara spesifikasi, dia memang belum sejor-joran laptop-laptop sebelumnya yang bisa ngasih performa gaming AAA. Tapi, kalau kebutuhanmu yang memang fokusnya ke kerja atau kuliah, laptop ini bisa jadi pilihan yang lebih baik guys. Alasan nomor 1, desain dan bobotnya yang ergonomis. Yes, IdeaPad Slim 3i secara looks memang udah bisnis banget. Udah pede lah buat dibawa ketemu klien, ke kantor, ataupun ke kampus. Bobot 1,39 kg dengan tebalnya di kisaran 1,79 cm, tentunya nggak akan jadi beban lah ya buat pundakmu sehari-hari. Apalagi buat kamu yang suka jalan-jalan, ini udah tergolong cukup ringan. Baterai 50 Wh-nya juga udah bisa tahan sekitar 7 jam pemakaian, yang mana ini bikin kita nggak harus selalu bawa charger. Akan jauh lebih praktis ya, apalagi kalau kamu perlu keluar bentar kayak cuma meeting sekitar 2-3 jam, ya tentunya akan lebih oke kalau kita nggak usah bawa charger, ya nggak? Alasan yang kedua, performa yang mumpuni buat kerja. Intel Core i5 13420H dengan Intel USD grafis, RAM-nya 16GB DDR5 4800 MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4 punya.
Cinebench R23 Multicore ini bisa tembus di 8.800 poin, sedangkan untuk grafisnya di 3D Max Steel Nomad Lite bisa dapetin skor 563 poin. Artinya laptop ini udah oke buat kebutuhan kayak multitasking ataupun editing video di CapCut. Kalau buat gaming sayangnya masih kurang ya. Paling bisanya cuma game-game kayak Valorant atau enggak Dota 2. Oh ya, untuk layarnya sendiri dia punya ukuran layar di 14 inch IPS Full HD Plus dengan color gamutnya yang standar aja di 63% sRGB. Ada bonus Office Home 2024 yang berlaku seumur hidup dan juga Microsoft 365 yang berlaku selama 1 tahun. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian, dan dia juga udah ada opsi upgrade yang bisa kalian cek di sini nih, list lengkapnya. Atau di sini. Ya pokoknya di pojok. Sini boleh. Laptop 5-10 jutaan terbaik yang terakhir adalah Asus Gaming K16 K3605VC. Ini adalah satu-satunya laptop yang beneran gaming pada list kali ini. Ya memang sih harganya paling mahal di 9,6 jutaan, tapi secara spesifikasi laptop ini juga adalah salah satu yang paling worth it. Apalagi buat kamu yang doyan main game dan budgetnya ya bisa mentok di 9 jutaan atau enggak 10 juta pas. Nih, CPU-nya aja, dia udah pakai Intel Core i5 13420H, RAM-nya 16GB DDR4 3200 MHz, SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4, ya ini udah Gen 4 ya, dan Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6. Sayangnya TGP-nya memang disunat di 55 watt aja. Tapi menurut tes dari DRCOM, performa gamingnya ini udah tergolong oke cuy. Genshin Impact di resolusi Full HD High bisa dapetin 55-60 fps, Black Myth Wukong di Full HD Low dengan ray tracingnya dimatiin ya, bisa dapetin rata-rata 70-an fps, dan Marvel Rivals di Full HD Medium di fps-nya sendiri rata-rata dapetin 40-50 fps. Beralih ke bagian layar, Asus Gaming K16 membawa layar berukuran 16 inch ya sesuai namanya. Panelnya IPS Full HD Plus dengan 63% sRGB dengan refresh rate-nya yang udah gaming di 144 Hz. Ya memang belum cocok buat editing profesional, tapi kalau buat kebutuhan gaming sih ini tergolong udah cocok. Begitupun baterainya 50 Wh yang juga standar laptop gaming, alias ya bisa tahan sekitar 3 jam aja. Nah yang menarik adalah bobot dari laptop gaming ini bisa dikatakan cukup ringan untuk kelas laptop gaming. 1,8 kg dengan tebal 1,89 cm. Nyantai dikit. Ya nggak berat-berat amat lah, masih oke buat kita bawa-bawa. Cuman untuk opsi upgrade-nya, laptop ini sayangnya tergolong minim untuk kelas laptop gaming. Hanya ada satu slot RAM dan juga hanya ada satu slot SSD. Terakhir portnya udah lengkap, bahkan dia udah punya SD card reader. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 5-10 jutaan terbaik yang bisa kalian pertimbangkan di bulan November sampai akhir tahun lah ya, Desember 2025. Nah, list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian temukan di keranjangnya YouTube Shopping. Di sana juga udah ada harga terupdate dan kalau nggak salah promo pun ada ya harusnya ya. Atau nggak, kalau kalian mau ngecek promo bisa klik aja keranjangnya, nanti akan diarahkan ke aplikasi Shopee dan di sana kalian bisa menggunakan voucher-voucher menarik dari Shopee ataupun yang eksklusif dari YouTube Shopping-nya. Jadi silahkan cek aja. Dan kalau kamu punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di rekomendasi akhir tahun selanjutnya. Bye!